Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna awwala baiti wudi'a linnas lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para calon jamaah haji Kota Batam yang kami muliakan, pada saat ini kami ingin melanjutkan manasik haji kita ataupun penjelasan kita tentang pelaksanaan ataupun ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan di dalam melaksanakan ibadah haji. Kemarin kita telah menyampaikan rukun-rukun umrah, karena sekali lagi untuk kita di Indonesia, kita akan selalu melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu, yaitu kita terlebih dahulu melaksanakan ibadah umrah, baru kita melaksanakan ibadah haji di tahun yang sama. Pada penjelasan yang lalu kami telah sampaikan tentang rukun umrah. Maka pada kesempatan ini kami ingin lanjutkan dengan menyampaikan atau menjelaskan tentang rukun-rukun haji. Para calon tamu-tamu Allah yang kami muliakan, sedikit saja sebenarnya perbedaan rukun antara ibadah haji dan umrah. Perbedaan itu adalah ketika kita melaksanakan ibadah umrah, maka tidak ada pelaksanaan atau prosesi wukuf. Sedangkan ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka ada rukun prosesi wukuf yang kita laksanakan. Nah, oleh karena itu secara berurutan saya akan menyampaikan dan menjelaskan kepada calon jamaah haji sekalian tentang rukun haji yang kita maksudkan tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya calon tamu-tamu Allah yang kami muliakan, ketika kita melaksanakan haji dalam cara tamattu, berarti ketika hari-hari di mana kita akan melaksanakan haji, kita semua sudah berada di Mekkah. Maka pada tanggal 8 Zulhijjah, kita semua calon jamaah haji akan berangkat menuju Arafah. Maka sebelum berangkat ke Arafah inilah kita akan melaksanakan rukun haji yang pertama, yaitu kita akan melaksanakan niat atau ihram untuk haji. Di mana itu? Di hotel kita masing-masing di Makkatul Mukarramah. Jadi sekali lagi, rukun haji yang pertama adalah berniat untuk melaksanakan ibadah haji dengan ihramnya, yaitu dengan memakai pakaian ihram, laki-laki dan perempuan, di hotel kita masing-masing dengan niat nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sengaja aku menunaikan ibadah haji dengan berihram, fardu atasku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak calon jamaah haji yang kami muliakan, maka ketika kita telah mematrikan, telah meniatkan di dalam hati kita akan haji yang akan kita laksanakan, berarti kita sudah melaksanakan rukun haji yang pertama, yaitu berniat dalam hati
dan melafalkannya di hotel kita masing-masing di Makkatul Mukarramah. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, setelah itu kita akan menuju Arafah dengan menggunakan bus pada tanggal tersebut, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Maka kita akan bermalam semalam, dan esok harinya di tanggal 9 Zulhijjah kita akan melaksanakan prosesi wukuf, yaitu dimulai ketika waktu zuhur tiba. Maka ketika itu kita akan mendengarkan khutbah wukuf. Kita akan melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan cara dijamak dan dikasar. Setelah itu kita akan melaksanakan doa bersama dan doa masing-masing sampai menjelang sore. Maka apabila itu telah kita laksanakan, yaitu berwukuf di Arafah dengan salat zuhur dan asar, dengan mendengarkan khutbah wukuf, dengan berdoa baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, maka berarti rukun haji yang kedua telah kita laksanakan, yaitu wukuf di padang Arafah. Bapak-bapak dan Ibu calon tamu-tamu Allah yang kami muliakan, setelah kita wukuf di Arafah, kita akan berangkat menuju Musdalifah. Di sana kita akan mabit separuh malam. Tapi perlu kita catat bahwa mabit di Musdalifah ini bukan merupakan rukun, sehingga apabila ditinggalkan maka kita harus membayar dam. Artinya apa? Ketika wukuf ditinggalkan, maka haji kita tidak sah. Tetapi ketika mabit di Musdalifah ditinggalkan karena sesuatu dan lain hal, haji kita bisa sah, tetapi kita harus membayar dam. Karena mabit di Musdalifah adalah merupakan wajib haji, tapi bukan rukun haji. Selanjutnya kita juga akan menuju Mina. Di Mina kita akan mabit, dan di Mina kita akan melontar baik Jumratul Aqabah, baik kita melaksanakan Jumratul Ula, Usta, dan juga Aqabah. Tetapi di Mina pun dan melontar itu merupakan wajib haji, tetapi bukan merupakan rukun haji. Sehingga apabila ditinggalkan, haji kita masih bisa sah, tetapi harus membayar dam. Para calon jamaah haji Kota Batam yang kami muliakan, seterusnya kita akan menuju kepada rukun haji yang ketiga, yaitu setelah niat kita laksanakan di hotel, setelah wukuf kita laksanakan di padang Arafah, maka seterusnya ketika kita selesai melaksanakan pelontaran di Mina, kita akan kembali ke Mekkah, dan di sana kita akan melaksanakan apa yang kita sebut dengan tawaf ifadah. Tawaf ifadah kita laksanakan sebagaimana kita melaksanakan tawaf pada waktu umrah kemarin, yaitu dimulai dari rukun Hajar Aswad dan diakhiri di rukun Hajar Aswad juga selama atau sebanyak 7 kali putaran. Nah, ketika tawaf ini kita laksanakan dengan baik dan sempurna, maka rukun haji kita yang ketiga sudah kita laksanakan pula. Maka selanjutnya kita akan bergerak menuju Mas'a, yaitu tempat sa'i. Dan kita melaksanakan sa'i sebagaimana kita melaksanakan waktu umrah kemarin. Kita mulai dari Safa, kita akhiri di Marwah sebanyak 7 kali. Dan hitungan dari Safa ke Marwah itu dihitung 1 kali. Apabila sa'i telah kita laksanakan dengan baik, maka berarti kita telah melaksanakan rukun umrah yang keempat. Para calon duyufur rahman wa duyufur rasul yang kami muliakan, setelah itu rukun haji yang keempat adalah mencukur ataupun memotong rambut.
perlu kami ingatkan di sini bahwa apabila mencukur rambut atau memotong rambut telah kita laksanakan ketika kita melontar Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah kemarin, maka ketika kita melaksanakan sa'i di Mekah, tidak perlu lagi kita memotong atau mencukur rambut, tetapi berarti kita telah melaksanakan rukun haji ketika kita selesai melontar Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah kemarin. Maka dengan demikian berarti kita telah melaksanakan rukun haji yang kelima. Para calon jamaah haji yang kami muliakan, apabila kita telah selesai melaksanakan itu semua, yaitu berniat di Mekah, yaitu di hotel kita masing-masing, berwukuf di padang Arafah, kemudian kita tawaf di Ka'bah, rumah Allah yang mulia, kemudian kita sa'i di Mas'a, kemudian kita juga telah mencukur rambut kita, maka apabila itu kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Rasul, maka rukun yang keenam telah terjadi dengan sendirinya, yaitu tertib. Apabila ini sudah kita laksanakan, maka sempurnalah rukun-rukun haji yang harus kita laksanakan, maka sempurna pula lah haji yang kita laksanakan, dan berarti kita telah melaksanakan kewajiban kita seumur hidup sekali, yaitu ibadah haji. Semoga ibadah haji yang akan Bapak dan Ibu laksanakan nanti dapat benar-benar dilaksanakan, baik umrahnya maupun hajinya beserta rukun-rukunnya, sehingga haji yang Bapak Ibu laksanakan benar-benar dinilai dan diterima oleh Allah sebagai haji yang mabrur dan mabrurah. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, saya kira ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasul